Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar mengenai Access Control List atau biasa disingkat itu adalah ACL. ACL di sini itu memiliki fungsi yang sama seperti firewall, yaitu adalah memblokir dan menerima paket yang diizinkannya. Di sini saya sudah menyiapkan topologi dari konfigurasi Access Control List yang kita butuhkan. Yang mana di sini ada dua buah router dengan IP 10.10.10.0/24. Kemudian ada switch yang terhubung pada tiga buah server dengan IP yaitu ada 192.168.1.0/24. Kemudian di sini pada switch sebelahnya itu sudah terhubung dengan 6 perangkat isi yang mana sudah dibagi menjadi 3 VLAN, yaitu yang merah adalah VLAN 10, yang kuning adalah VLAN 20, dan yang hijau adalah VLAN 30. Pada router yang terhubung pada switch di sini saya sudah konfigurasikan DHCP agar bisa saling berkomunikasi antar PC yang terhubung pada switch 1. Di sini sudah ada IP-nya, oke. Namun pada router 2 yang terhubung pada switch dengan server 3 buah server di sini saya belum konfigurasi untuk dynamic ataupun DHCP-nya. Saya akan setting terlebih dahulu. Oh ya, untuk informasi, semisal di sini router biasanya kan interface-nya adalah gig interface, yang mana itu ada tulisannya G. Tapi di sini saya menggunakan FA karena saya menambahkan yang itu namanya perangkat dari port yang dibutuhkannya. Untuk menambahkannya kita perlu yang namanya mematikan terlebih dahulu. Di sini ada warna hijau, kita akan zoom. Oke, di sini ada indikator lampu hijau yang artinya menyala, kita matikan dulu. Baru kita pasangkan yang NMFA-TX di sini. Kemudian kita nyalakan kembali agar berwarna hijau. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk konfigurasi DHCP pada server. Enable konfigurasi terminal interface F0. Kita akan membuat ataupun menyalakan routernya terlebih dahulu. Esa exit interface F00. Esa. Kemudian kita tambahkan IP. Satu titik 255.255.255.0. Kita exit, lalu kita buat yang namanya IP DHCP full, nama server. Oke, kemudian kita buat networknya yaitu ada 192.168.1.0.255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.1.0.1. Kemudian yaitu adalah DNS server, itu adalah 888. Exit. Oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP pada router. Kemudian kita akan setting pada switch di sini agar mode terang pada router yang terhubung. Maaf. Enable konfigurasi terminal interface F0. Kita coba cek F01 SWMT. Sekarang kita coba untuk menambahkan IP pada server di sini menjadi mode DHCP. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP pada server di sini. Kita lakukan pada semua server. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi pada router di sini,
kita akan masuk pada access control list yang kita setelah kita melakukan konfigurasi DHCP pada server, kemudian kita perlu yang namanya melakukan routing. Kita bisa menggunakan dynamic routing OSPF saja. Supaya apa? Supaya perangkat PC di sini bisa untuk berkomunikasi dengan perangkat server. Bagaimana jika kita tidak melakukan routing, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. 192.168.1.3.2, maka destination host unreachable, ataupun pada router di sini itu belum ada yang namanya, kita coba cek show IP route. Pada tabel root pada router itu tidak ada yang namanya IP. Nah, di sini maka untuk IP yang ada pada router 2 itu belum ada, yaitu adalah 192.168.1.0 itu tidak ada, dan juga pada router 2 di sini juga tidak ada. Kita coba cek show IP route. Nah, ketiga dari IP VLAN yang ada pada switch di sini itu tidak ada karena kita belum melakukan yang namanya routing. Maka dari itu tadi jika kita melakukan ping dari server ke PC itu tidak bisa ataupun host unreachable. Kita akan langsung saja untuk melakukan dynamic routing OSPF. Kita masuk konfigurasi terminal, kemudian kita langsung tulis router OSPF. Kemudian kita coba tanda tanya. Oke. OSPF, kemudian kita tanda tanya. Maka di sini kita perlu yang namanya memasukkan proses ID. Proses ID itu bisa bebas, tidak harus sama. Kemudian setelah kita melakukan router OSPF 1, kita akan melakukan yang namanya advertise ataupun promosi dari network yang ada. Kita akan mempromosikan dari semua network di sini yang terhubung pada router 1, yaitu adalah yang pertama 192.168. Oke. 168.10.0. Kemudian kita perlu yang namanya memasukkan wildcard bit. Jika kalian ingat, wildcard bit itu adalah pengurangan dari IP 255.255.255.255 dikurangi dengan subnet mask yang kita gunakan. Saat ini kita menggunakan /24, yaitu adalah 255.255.255.0, maka otomatis wildcard bit yang digunakan adalah 000.255. Kemudian kita tanda tanya lagi. Oke, di sini area yang digunakan adalah area 0. Kemudian kita bisa langsung saja menggunakan anak panah ke atas untuk bisa memunculkan dari yang terakhir kita ketik, yaitu adalah di sini kita langsung ganti untuk network yang 20, 30, dan yang terakhir itu adalah 10, 10, 10, 10, 10, 10. Oke. Dan di sini kita sudah selesai pada router 1, kemudian kita lanjut pada router 2. Konfig router OSPF 2, kemudian kita masukkan network 192.168.1.0 karena network yang ada pada PC2 itu hanya 2, yaitu 10, 10, 10, 0 dan juga 192.168.1.0. Kemudian masukkan wildcard bit 255. Oke. Masih belum lengkap, yaitu area 0. Kemudian kita lanjut dengan IP 10, 10, 10, 10. Oke. Kita sudah selesai. Kita coba fast time forward di sini. Kita coba cek. Oke, maka sudah ada dari peringatan yang di sini, yaitu proses 2
ataupun neckboard dari IP 192.168.30.1 dari Fast Ethernet 1 sudah terhubung. Kita coba cek dengan do show IP route. Oke, maka ketiga IP pada LAN sudah masuk pada router 2. Kemudian jika kita melakukan pengiriman paket dari PC 2 ke server 1, maka sudah bisa harusnya. Kita coba cek satu kali lagi. Oke, sudah successful. Jadi sudah bisa. Kemudian kita akan lanjut ke konfigurasi dari access control list ataupun ACL. Jadi kita akan belajar melalui contoh kasus di sini. Misalkan pada PC 2 seperti tadi ataupun PC 5 saja, karena kita belum mencoba PC 5, itu tidak bisa menggunakan ataupun terhubung pada server 2. Jadi VLAN 30 itu tidak bisa terhubung dengan server 2. Jadi cara kerjanya itu adalah memblokir dari paket ARP yang ada, yaitu melalui router. Misal kita pasang akses control listnya pada router 2, maka paketnya hanya akan berhenti di sini. Kemudian yang perlu kita tahu itu adalah jenis dari ACL. ACL itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah standar dan yang kedua itu adalah extended. Oke, jadi pada konfigurasi kita kali ini kita akan menggunakan yang standar saja. Kita sesuaikan lagi. Kemudian kita akan masuk pada router 2. Kenapa tidak router 1? Nanti saya akan jelaskan. Kita langsung saja untuk masuk ke router 2 di sini. Kemudian kita exit. Dan kemudian kita tuliskan di sini yaitu adalah access list. Kita tanda tanya. Oke. Di sini ada dua pilihan, yaitu IP standar ataupun IP extended. Jika kita memilih 1-99, kita akan menggunakan yang jenis standar. Jika kita menggunakan 100-199, kita akan menggunakan extended. Di sini kita akan menggunakan standar, yaitu 1 saja. Kemudian kita enter. Oke, masih belum komplit. Kita coba tanda tanya lagi. Di sini akan ada 3, yaitu deny, permit, dan remark. Jadi yang kita gunakan nanti hanya ada 2, yaitu deny dan remark. Permit. Deny itu artinya adalah menolak ataupun memblokir paket yang kita kirimkan. Kemudian untuk permit di sini itu kita akan mengizinkan untuk paket lewat. Jadi nanti akan bisa berkomunikasi, sedangkan deny itu akan diblokir. Di sini kita akan memblokir yaitu PC 5, maka kita akan deny. Kemudian kita tanda tanya lagi. Oke, di sini juga akan ada 3 jenis. Untuk deny, yang pertama adalah host. Host di sini itu hanya akan memblokir satu host address. Misalkan di sini itu pada PC 5 itu adalah IP-nya adalah 192.168.30.2. Maka hanya IP ini saja yang akan diblokir. Sedangkan jika kita menggunakan any itu di sini adalah semua yang terhubung pada switch ini itu akan terblokir. Kemudian jika kita menggunakan yang ABCD ataupun address to match, itu adalah kita menggunakan ataupun memblokir dari network yang kita inginkan. Di sini kita akan menggunakan yang ABCD ataupun address to match. Kita akan memblokir dari network 30, yaitu adalah VLAN 30 192.168.30.0. Kemudian kita coba tanda tanya lagi. Kemudian di sini kita akan memasukkan wildcard bit, yaitu adalah 000255. Kita coba tanda tanya lagi. Oke, di sini sudah muncul CR. CR itu artinya adalah sudah selesai ataupun perintah yang kita masukkan itu sudah komplit. Kita tinggal masukkan enter saja. Dan kemudian kita coba cek to show access
Ataupun di sini lengkapnya adalah tidak bisa pakai tab. Kita langsung enter saja. Oke. Di sini kita sudah memasukkan untuk 192.168.30.0. Di sini ketika kita akan melakukan ping dari PC 5 ataupun VLAN 30 di sini menuju ke server, itu tidak akan pernah bisa terhubung karena kita sudah memblokirnya. Di sini masih bisa. Saya lupa bahwa yang tadi kita masukkan adalah yang namanya access list. Itu masih dalam bentuk IP dan belum bentuk eksekusinya. Jadi untuk eksekusinya di sini setelah kita memasukkan list dari IP yang akan kita blokir, kemudian kita perlu yang namanya memasukkan. Sebelum kita memasukkan dari perintah eksekusi, kita perlu tahu dari alur kerja dari ACL terlebih dahulu. Di sini pada PC 5 itu akan mengirimkan paket, kemudian akan dikirimkan ke switch, dan switch akan dikirimkan ke router 1, dan router 1 akan dikirimkan ke router 2. Nah, pada router 2 kita sudah menanamkan yang namanya ACL. Kita perlu yang namanya mengatur dari mana paket tersebut akan diblokirnya. Misalkan di sini dari router 1 ke router 2 pada F01 pada router 2 di sini itu akan masuknya pada in. Ingat, jika masuk itu adalah in, kemudian jika paket yang dikirimkan itu diblokir dari F02 atau yang keluar dari router 2 itu akan menjadi out ataupun keluar. Jadi itu yang namanya adalah direction. Kita perlu tahu terlebih dahulu paket mana yang akan kita blokir itu di bagian in ataupun out. Di sini kita akan memblokirnya pada bagian out karena kita sudah menerima dari router 1, kemudian router 2 akan diterima, kemudian tidak akan dikeluarkan dari F00. Nah, kemudian kita tuliskan di sini itu adalah IP akses. Di sini tidak bisa tab ya, karena kita perlu yang namanya memasukkan yang access list, bukan access list tapi access group. Kita coba cek IP, kita ada datanya access group. Oke, di sini ternyata saya lupa. Kita akan menanamkan ACL-nya yaitu pada router 2 terutama F00 itu adalah out. Jadi kita akan masuk di sini interface F00, kemudian baru kita tulis yang namanya IP access group. Oke, di sini kita akan tanda tanya. Kita perlu yang namanya menggunakan dari yang tadi kita masukkan di sini itu adalah access list 1, maka kita akan masukkan akses grupnya adalah 1. Kemudian kita enter dan kita lakukan yang namanya akses. Ternyata di sini itu belum selesai. Kita akan coba cek lagi tanda tanya. Nah, di sini kita perlu memasukkan in ataupun out yang tadi saya bilang. Kita akan menggunakan directionnya yaitu adalah out, yaitu yang keluar dari router 2, maka kita tuliskan out. Kemudian kita coba tanda tanya lagi dan sudah selesai ataupun CR. Kita enter dan seharusnya kita coba untuk ping dari PC 5 ke PC 2 itu harusnya sudah tidak bisa dan sudah violet. Kita akan coba sekali lagi, kita delete dan masih tetap tidak bisa. Jadi seperti itu untuk ACL yang ditanamkan. Kemudian di sini kita juga perlu tahu bahwa yang tadi kita lakukan adalah memblokir VLAN 30 menuju ke switch yang terhubung semua server di sini. Jadi VLAN 30 itu tidak bisa berkomunikasi dengan semua server di sini karena semua servernya
diblokir. Jadi alurnya adalah seperti yang tadi saya bilang, PC 5 itu menuju ke switch 1. Kemudian switch 1 menuju ke router 1, dan pada router 2 itu diterima namun diblokir pada saat dikeluarkan. Namun jika kita menggunakan yang namanya in, itu maka yang diblokir adalah F01 di sini. Kemudian jika kita memblokir pada F01 pada router 1, itu maka akan menjadi out, dan pada F00 pada router 1 itu akan menjadi in. Jadi itulah alasan mengapa saya menggunakan router 2 sebagai untuk menanamkan ACL di sini. Karena jika di sini itu bisa saja, namun pada router 2 paketnya tidak akan dikirimkan sampai switch. Itu sama saja violet, namun nanti tetap berbeda. Jadi konsepnya di sini adalah PC 5 mengirimkan paket ke switch 1. Pada switch 1 akan dikirimkan ke router 1 dan dikirimkan ke router 2. Namun pada router 2 pada F00 itu tidak dikirimkan paketnya lagi karena sudah terblokir, karena kita sudah menggunakan direction out. Namun jika kita menggunakan router 2 di sini sebagai ACL-nya, maka paket hanya akan berhenti pada router 1. Itulah mengapa saya menggunakan router 2 di sini. Dan kita akan mencoba untuk menanamkan ACL pada F01 di sini ataupun pada direction in pada router 2. Kita akan coba cek. Namun sebelum itu kita akan coba ping terlebih dahulu dari VLAN yang lain menuju ke server. Harusnya sudah bisa. Oh, di sini violet. Kita akan coba juga. Oke, pada VLAN 10 juga sudah violet. Oke, di sini untuk VLAN 10 juga violet. Kenapa violet semua? Itu karena by defaultnya ACL itu adalah deny ataupun diblokir. Jadi ketika kita tidak melakukan konfigurasi untuk mengizinkan dari paket yang dikirimkan, itu maka akan terblokir semua. Di sini seperti yang kita lihat, to show access. Di sini yang terblokir hanya pada VLAN 30. Namun kita tidak mengizinkan dari semua VLAN yang ada, maka semuanya juga terblokir. Dan di sini juga sudah ada dari 2 match, ataupun kita sudah menguji dari VLAN 30 menuju server 2 kali. Kita akan melakukan konfigurasi juga pada VLAN yang lain di sini agar bisa berkomunikasi dengan server. Caranya itu sama, kita sudah masuk pada bukan pada di sini, kita exit lebih dahulu pada access list yang kita masukkan di sini, yaitu adalah access list. Kemudian kita masukkan satu, kita datanya itu adalah permit any. Ya benar, any, karena kita akan mengizinkan semua VLAN yang terhubung. Dan kemudian jika kita cek lagi PC1 ke server 2 itu sudah successful, dan juga dari PC4 ataupun VLAN 20 ke server 1 itu sudah successful. Namun jika kita menggunakan VLAN 30 ke server 1 itu harusnya gagal. Oke. Kemudian kita tadi sudah menggunakan direction out, kita akan mengubah menjadi F01 dan menjadi directionnya in. Kita masuk lagi pada interface F01, kemudian kita tuliskan no access IP access group 1 out, dan kita kemudian exit, lalu kita masuk pada interface F00. Di sini saya kebalik,
harusnya yang di no IP access group adalah F00, kemudian di no access group dan kita exit. Kemudian kita masuk pada F01 dan kita tuliskan lagi IP group access group 1 kemudian in. Kita coba cek do show access. Oke. Di sini maka masih tetap saja tidak ada yang berubah. Namun kita akan coba cek lagi dari PC ataupun VLAN 10 successful, sepertinya masih sama. Oke. Dan pelet. Oke, jadi tidak ngaruh apa-apa ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan merubah lagi untuk ACL yang kita tanamkan. Terminal. Kemudian kita cek interface F01 access group in. Oke, kemudian kita akan mengubahnya ke router 1. Tadi kan sudah pada router 2 itu nggak ngaruh apa-apa. Kemudian kita akan mencoba pada F01 pada router 1. Oke. Atau kita coba pada F02 saja, yaitu adalah in, karena ini paketnya bersumber dari PC, jadi kita pakainya F00 yaitu in, kemudian untuk F01 itu adalah out. Jadi seperti itu. Kemudian enter on T interface F00. Oh ya, berhubung pada router 1 di sini itu kita terhubungnya pada VLAN. Jadi yang perlu kita masukkan adalah sub interface-nya, yaitu F00 slash, kita akan coba pada VLAN 30 saja atau enggak VLAN 10. Kita akan tulis 10. Kemudian kita masukkan untuk IP access group 1. Kita tuliskan yaitu adalah in. Kita enter. Oh ya, kita belum memasukkan untuk access list yang tadi ada di router 2. Kita akan mencoba ceknya melalui do show run spasi. Nah, di sini kita akan copy paste aja. Oh iya, untuk di router 2 di sini karena ini dalam bentuk list, jadi tidak ngaruh pada eksekusinya dan ini nggak ngaruh apa-apa. Semisal nggak dihapus. Jadi kita akan langsung saja untuk copy pada di sini. Sebelum itu kita exit, lalu kita copy, paste, dan kita enter. Jadi ketika kita do show maka di sini sudah ada. Kita salah masukkan, kita akan coba no terlebih dahulu. No access. Kemudian kita akan masukkan yaitu access list 10.0. Jadi ketika kita akan memasukkan dari yang VLAN 10 mengirimkan paket ke server, seharusnya tidak bisa. Oke, benar tidak bisa. Kita coba pada VLAN 30. Itu successful. Kita akan coba cek pada do show access. Oke, di sini sudah 2 kali percobaan. Jadi seperti itu ya untuk direction pada access control list. Kemudian di sini kita akan mencoba pada, tapi sebelum itu kita akan coba ganti terlebih dahulu seperti semula.
itu kita akan menggantinya dengan kita tulis no seperti tadi, no access list. Ini tidak usah dihapus ya teman-teman, kita langsung saja hapus pada yang interface F00.10, lalu kita no access group. Oh maaf, IP access group 1 in, dan kembalikan pada tidak usah. Jadi di sini kita akan mencoba untuk contoh kasus lagi ya teman-teman. Namun di sini kita akan didasarkan pada materi baru. Misalkan di sini kita akan mencoba supaya PC3 itu tidak bisa berkomunikasi dengan server 1 ataupun server di sini. PC3 itu tidak bisa komunikasi dengan server. Jadi untuk semua perangkat PC itu bisa berkomunikasi, namun kecuali PC3. Kita akan masuk pada router 2. Lalu kita exit, kita tuliskan dulu untuk yang access list baru. Access list 1, kemudian kita tuliskan deny, kita tanda tanya lagi. Di sini kita akan menggunakan yang host, yaitu cuman satu address yang diblokir. Host. Kemudian kita akan masukkan untuk IP dari PC3 di sini. Kita akan mencoba cek 20.3 192.168.20.3. Kemudian kita coba tanda tanya lagi. Di sini sudah CR, artinya perintah yang kita masukkan sudah komplit. Dan kita coba cek to show access. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Dan kita akan coba cek di sini. Entah itu kenapa tiba-tiba permitnya 200, itu dari mana saya juga tidak tahu. Tiba-tiba di sini pada PC2, oh maaf ya, PC2 deh. Sebelum itu kita hapus terlebih dahulu dan kita coba langsung pada PC3 ke server. Oh, masih successful. Kita akan coba cek kembali. Oke, jadi di sini masalahnya kenapa masih successful, karena akses control list ataupun ACL ini itu melihat berdasarkan dengan angka standar di sini. Angka di sini itu disebut adalah sequence number. Jadi ACL ini melihat dari sequence number yang terkecil, yang mana itu adalah deny ataupun memblokir pada network 30.0 dan mengizinkan semuanya. Jadi yang dihitung pertama adalah mengizinkan semuanya. Di sini cara supaya yang terakhir ini kita tambahkan ataupun memblokir PC3 itu dibaca dengan ACL ini, itu caranya bisa dengan no sih. Tapi ketika kita menuliskan no access list seperti ini, itu salah besar, ataupun lebih tepatnya menurut saya itu tidak efisien karena itu membuang-buang waktu. Kita bisa dengan caranya adalah dengan tuliskan IP access list, tanda datanya. Oke, kita akan menggunakan yang standar. Kita tanda tanya lagi. Di sini adalah IP yang kita gunakan pada access list yang tadi itu adalah 1. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah menghapus terlebih dahulu dari sequence number yang tadi kita tambahkan, yaitu pada PC3 adalah 30, no 30, dan kemudian kita tuliskan 11, deny host, oh maaf bukan host, oh iya benar host, maaf.
dan kita akan masukkan 192.168.20.3. Seharusnya seperti ini sudah cukup. Oke, sudah cukup. Kemudian kita enter. Dan ketika kita cek lagi to show access, oke, maka di sini yang tadi kita edit itu sudah berubah. Jadi seperti itu untuk merubah dari sequence number pada ACL ataupun access control list. Kemudian kita akan coba cek ping lagi dari PC3 ke server. Oh, masih successful ya teman-teman. Kita akan coba cek pada PC di sini. .3. Kemudian kita coba cek lagi, itu adalah 20.3. Kita masuk exit interface F01. Oh, maaf, exit interface F00, kemudian IP akses group 1 out. Harusnya ini sudah tidak bisa. Kita coba cek. Oke, sudah violet. Kita coba cek pada perangkat lain apakah bisa. Bisa, untuk sesama plan 20 itu bisa. Oke, pada semua perangkat semua di sini adalah bisa kecuali oh ya, tadi untuk plan 30 itu tidak bisa karena masih terblokir ya teman-teman. Namun pada flan 10 dan flan 20 di sini masih bisa kecuali pada PC3. Pada PC3 di sini itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil. Jadi seperti itu untuk materi akses control list. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan sampai jumpa.